Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dokter dan rekan-rekan yang saya hormati. Selamat datang di acara Emergency in Internal Medicine AMED Pulse Practical Update in Life Saving Emergency Care batch pertama di 2026. Perkenalkan, saya Dr. Risa yang akan menjadi Master of Ceremony pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV Finasim, FACP FICA Mars SH, Dr. Arifin, SPPD KIC Finasim, Dr. Supriyono, SPPD KGEH Finasim, Dr. Ruli Rosandi, SPPD KEMD Finasim, serta kepada seluruh peserta EMED Pulse pada pagi hari ini. Bapak Ibu dokter yang dan rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk menimba ilmu pada acara ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Untuk berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita masuk ke acara hari ini, saya akan mengingatkan tata tertib pada acara EMED Pulse, yaitu peserta diharapkan bergabung 15 menit sebelum acara dimulai, gunakan nama asli sesuai format gelar dan nama, nonaktifkan mikrofon selama pemaparan berlangsung, wajib mengaktifkan kamera untuk menjaga interaksi, tulis pertanyaan di kolom chat atau Q&A, dan moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan. Acara EMED Pulse adalah bagian dari program yang dibuat oleh Badan Khusus EMED PABDI dengan konsep webinar. Selain itu, EMED PABDI juga memiliki program pelatihan EMED untuk dokter umum dengan metode blended learning, serta yang sedang dirancang adalah pelatihan EMED untuk dokter spesialis penyakit dalam dan pelatihan EMED untuk komunitas atau masyarakat. Selanjutnya, untuk rundown pada acara hari ini, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV Finasim, FACP FICA Mars SH, dilanjutkan dengan sesi materi bersama Dr. Arifin, SPPD KIC Finasim, yang akan membawakan mengenai EWS, lalu Dr. Supriyono, SPPD KGEH Finasim, yang akan membawakan perdarahan saluran cerna yang dimoderatori dengan Dr. Ruli Rosandi, SPPD KEMD Finasim. Mengawali acara pelatihan ini, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV Finasim, FACP FICA Mars SH. Kepada Dr. Eka kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Dokter Arif Mansur sebagai Ketua EMED, lalu juga yang saya hormati para pembicara. Terima kasih Dok sudah mau menjadi pembicara dan menjadi tim EMED. Ya ada Dokter Ruli di sini, Dokter Arifin dengan Dokter Supriyono. Terima kasih atas kesediaannya untuk membagi ilmu dan tentu kepada seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tentu kepada semua peserta webinar EMED Pulse hari ini. Berbahagia sekali saya sebagai Ketua PABDI mendatangi atau berhadir pada acara webinar ini, pada acara EMED Pulse ini. Ini merupakan satu momentum yang tepat dan baik sekali di mana EMED yang sudah ada sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu itu berupaya untuk mengembangkan emergensi dalam bidang penyakit dalam, emergency in internal medicine. Kita sudah membuat berbagai pelatihan di seluruh Indonesia, dihadiri oleh pelatihan untuk dokter umum, dan kemudian kita kembangkan keilmuannya, tata caranya, praktikalnya, dan juga pelatihan-pelatihan yang ada. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita coba mengembangkan EMED ini untuk lebih berimpak, untuk lebih menyala, kalau kata anak Gen Z sekarang, kepada semua pihak.
Jadi selama ini IMED dibuat untuk eh, dokter-dokter umum ya, nanti akan dikembangkan untuk dokter internis dan juga pada kesempatan kali ini dalam bentuk webinar, di mana di sini eh, penggalan-penggalan keilmuan dari IMED akan dipaparkan secara lugas melalui bentuk IMED webinar. Nanti kalau seandainya kurang puas, bisa ikut pelatihan IMED secara langsung yang ada prakteknya. Ini merupakan tanggung jawab PABDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, untuk sama-sama kita menjaga Indonesia, membangun kesehatan Indonesia, dan juga mencerdaskan semua pihak, ya, terutama dalam penanganan kasus-kasus emergensi di bidang penyakit dalam. Penyakit dalam mempunyai 11 keilmuan dan ini merupakan bagian, emergensi merupakan bagian dari 11 keilmuan itu. Kita punya kardiologi, nanti akan ada emergensi di bidang kardiologi, kita punya paru, ya, emergensi di bidang paru, ada gastroenterohepatologi. Nah, sekarang perdarahan saluran cerah adalah emergensi di bidang gastroenterohepatologi. Nanti ada ginjal hipertensi, ini juga nanti ada kegawatannya yang akan kita paparkan secara terus melalui IMED Pulse ini, webinar ataupun pelatihan IMED yang bersertifikat. Dan seterusnya, termasuk sampai kepada kegawatan di bidang psikosomatik, itu bisa menjadi bagian dari emergensi yang akan kita sampaikan melalui IMED Pulse dalam webinar ini. Nah, peluasan acara EMET ini juga tidak sampai hanya kepada dokter internis dan dokter umum, tetapi juga akan merambah kepada awam. Jadi beberapa hal yang harus diketahui oleh awam pada kondisi emergensi itu akan juga dilatihkan dari EMET ini, baik dalam bentuk webinar maupun pelatihan-pelatihan. Paling simpel contohnya basic life support untuk awam. Ya, nanti kita akan ajarkan kepada satpam-satpam, kepada ibu-ibu, kepada pengurus-pengurus masjid, pengurus gereja dan lain sebagainya sehingga teman-teman kita menjadi bagian dari stakeholder yang memberikan kemampuan pengalaman kepada orang-orang yang eh, membutuhkan sehingga ketika terjadi emergensi tidak terjadi kondisi yang fatal dan bisa tahu masyarakat bagaimana pelaksanaannya. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, kepada para instruktur, kepada para panitia, dan juga tentu kepada peserta. Enjoy webinar, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tetap bersama PABDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Sama-sama kita kembangkan ilmu di bidang penyakit dalam, dan sama-sama kita pergunakan ilmu itu untuk sebesar-besarnya kesehatan umat, ya, kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat berwebinar. Semoga ilmunya mendapatkan manfaat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dokter Eka. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan oleh Dr. Arif Mansyur SPPD KKV Finasim KIC MEP. Silakan kepada Dokter Arif. Ya, terima kasih yang saya hormati pengurus pusat PABDI, Dr. Eka dan seluruh pengurus, kemudian para narasumber, moderator, panitia, instruktur IMED dan seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pagi ini kita bisa bertemu ya di acara IMED Post Webinar, di mana ini merupakan salah satu kegiatan dari IMED. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa IMED ini terus berkembang ya melalui pelatihan kegawat-daruratan untuk dokter umum, lalu kemudian kita kembangkan lagi pelatihan untuk masyarakat dan internis, dan juga dalam bentuk webinar ilmiah seperti kali ini. Dan juga bentuk-bentuk lain yang mungkin perlu diketahui adalah mengenai penerbitan buku ya, yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011. Nah, topik pagi ini, webinar ini mengenai early warning system dan tata laksana awal perdarahan saluran cerna akan mengawali ya webinar pertama yang
insya Allah akan dilakukan secara reguler dan untuk itu kami berharap dukungan dan masukan serta saran dari seluruh peserta agar EMET ini dapat kita kembangkan di kegiatan-kegiatan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eka dan seluruh pengurus PAPDI, panitia, narasumber, dan seluruh peserta. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Arif atas sambutannya. Untuk selanjutnya mohon izin kepada instruktur, narasumber, dan panitia dan Dokter Eka juga. Mari kita akan melakukan sesi foto bersama. Ada Dokter Ruli Rosandi, Dokter Arifin, Dokter Supriyono, Dokter Arif, Dokter Hadiki Habib, Dokter Anastasia, Dokter Indira, boleh kita foto bersama? 1, 2, 3. Terima kasih dokter. Untuk acara selanjutnya kita akan memulai sesi materi yang akan saya serahkan kepada moderator kami, Dr. Ruli Rosandi, SPPDK EMD Finasim. Silakan kepada Dr. Ruli. Baik, terima kasih Dr. Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua di minggu pagi yang kalau di Malang ini cerah ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu mengenai kegawat daruratan di bidang ilmu penyakit dalam. Terima kasih kepada Ketua PB Perkeni, Dr. Eka Ginanjar yang sudah memberikan opening speech tadi dan juga arahannya, dan juga kepada Ketua EMET PAPDI ya Dr. Arif Mansur, dan juga kepada seluruh instruktur EMET ya, yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh peserta. Tadi saya melihat peserta saat ini sudah lebih dari 300 orang, dan Dr. Risa, saya lihat pesertanya sebagian besar 70% ini adalah teman-teman sejawat dokter umum yang memang ruang lingkupnya itu adalah di IGD dan intensive care. Ya, jadi rasanya sangat tepat sekali kita bisa memilih salah satu topik pada EMET Pulse kali ini, mengangkat topik tentang EWS dan kegawatan saluran cerna. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa EMET Pulse ini practical update in life saving emergency care, itu kepanjangannya, merupakan perluasan dari program EMET, di mana ini lebih difokuskan kepada bersifat online untuk penyegaran baik pada alumni EMET yang sudah mengikuti pelatihan maupun mereka-mereka yang teman-teman sejawat dokter umum yang hendak mengikuti pelatihan EMET pada berikutnya untuk mendapatkan penyegaran-penyegaran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa EMET ini sudah menjadi sudah mengalami diversifikasi. Selain webinar ini juga ada tadi disampaikan kepada komunitas dan juga EMET untuk internal medicine, jadi untuk dokter spesialis penyakit dalam. Nah, menarik topik yang akan kita angkat kali ini, yaitu mengenai early warning system dan kegawatan saluran cerna. Karena kita pahami bahwa di bidang emergensi ini ketepatan diagnosis itu juga tidak juga harus diimbangi dengan ketepatan dan kecepatan ya di dalam melakukan deteksi dini. Karena deteksi dini itu juga akan menentukan kapan dilakukan tindakan atau tindakan apa yang dilakukan, dan kemudian juga menentukan apakah ini bisa dilakukan di tempat kita saat ini atau dirujuk. Sehingga ini adalah dua kombinasi yang topik yang sangat bermanfaat. Jadi kita juga punya dua pembicara di sini, yaitu yang pertama nanti akan ada Dr. Arifin, spesialis penyakit dalam konsultan intensive care, dan yang kedua nanti terkait dengan kegawatan saluran cerna akan ada Dr. Supriyono yang akan
konsultan gastroenteropatologi. Nah, untuk topik yang pertama, kita akan masuk dulu kepada early warning system, pengenalannya dan bagaimana aplikasinya di dalam praktikal aspeknya di kegiatan sehari-hari. Untuk itu kita undang Dr. Arifin, spesialis penyakit dalam, konsultan intensive care. Beliau saat ini adalah tenaga pengajar di Universitas UNS Solo dan di Rumah Sakit Dr. Mawardi. Beliau mengambil brevetnya di Universitas Negeri Solo dan juga KIC. Mungkin untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Dr. Arifin untuk memaparkan materinya 20 menit ya dok ya, dan 5 menit sebelum berakhir akan ada EWS dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Ruli ya atas untuk pagi ini untuk memimpin diskusi kita kali ini. Oke, saya akan bicara tentang masalah early warning system, yaitu cara cepat mengidentifikasi pasien kritis. Kita ketahui bahwa meningkatnya jumlah pasien sakit kritis ini di ruang perawatan yang biasa ini cukup banyak sekali. Jadi respon terhadap kondisi kritisnya juga seringkali tidak tepat dan perburukan klinis dan fisiologis termasuk perubahan laju nafas terjadi 6-8 jam sebelum henti jantung dan paru. Dan ini sebetulnya adalah masa waktu yang cukup untuk kita melakukan koreksi. Yang selanjutnya bahwa deteksi dini tanda perburukan klinis pasien yang dirawat dianggap dapat memperbaiki hasil pasien dengan mengaktifkan perawatan yang lebih perhatian secara tepat waktu. Jadi cepat dan tepat ya. Jadi tidak bisa kita ini cepat tetapi tidak tepat. Tetapi kita mencoba di EMET ini untuk memberikan teori-teori yang mencoba untuk melatih teman-teman dari khususnya GP ini untuk tepat dan cepat. Dan skor EWS ini adalah alat yang digunakan oleh tim perawatan untuk memprediksi risiko perburukan pasien dan memfasilitasi adanya perubahan dalam pengelolaannya. Definisinya, early warning system ini adalah dikenal dengan track and trigger system, yaitu deteksi dan respon. Adalah penghitungan sejumlah angka yang didasarkan pada abnormalitas parameter fisiologis, misalkan laju nadi, tekanan darah, laju nafas, suhu, produksi urin, dan tingkat kesadaran. Dan pasien yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest atau yang membutuhkan manajemen unit perawatan intensif sering menunjukkan perburukan tanda klinis beberapa jam sebelum terjadinya cardiac arrest. Dan terjadinya henti jantung dapat dihindari bila mana tanda-tanda perburukan klinis ini diperhatikan dan pengobatan yang tepat juga diberikan pada pasien. Manfaat sistem EWS ini adalah dirancang untuk mendeteksi dini kelainan pasien menggunakan tanda-tanda vital utama sebelum perburukan kondisi klinis menjadi keadaan kritis. Jadi ini menggunakan hanya parameter-parameter tanda vital saja, fisiologis, tidak memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang advance yang membutuhkan banyak biaya dan banyak tenaga. Tetapi apa? Ini hanya pemantauan-pemantauan secara sederhana tanda-tanda vital yang ada pada pasien. Dan ini menggunakan parameter fisiologis saja. Dan ini terbukti bisa memprediksi keadaan kritis pada pasien. Coba sekarang salah satu contoh pada pasien ini. Pasien manakah yang dikatakan kondisinya baik? Mungkin bisa di ini. Pasien manakah yang dikatakan kondisinya? Mungkin kalau kita secara sederhana seperti ini, mungkin pasien A yang kita katakan, oh ini baik nih pasien A. Karena apa? Tensi 140/70. Pasien B 90/60. Sok nih. Kita berpikir seringkali dari seperti itu. Maka kita mencoba untuk misalkan terjadi akral dingin, kulitnya sudah motlit, lembab, CRT-nya lebih dari 2 detik, laktatnya meningkat, asidosis metabolik, dan ternyata terjadi oliguria. Sedangkan pasien B, ini akralnya hangat, kulitnya coklat normal, kering, CRT-nya kurang dari 2 detik, laktatnya kurang dari 2, AGD normal, urinnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram per jam. Maka apa? Pasien B lah yang lebih baik kondisinya. Ya. Kadang-kadang kalau kita berpacu pada cuma sekedar tensi aja, mungkin kita berpikir pasien B yang jelek.
tetapi kita melihat parameter-parameter yang lain. Lah ini yang akan kita apa ya ini yang dipaparkan pada EWS ini, parameter-parameter ini yang akan ditayangkan di EWS supaya kita bisa mengetahui lebih dini pasien ini mengalami kritis atau tidak. Nah, ini contohnya bahwa ketika pasien ini terjadi penurunan dari cardiac output, maka apa? Yang dikorbankan pertama kali adalah kulit dan splanchnik. Ya, jadi kulit splangnik itu akan terjadi apa? Vasokonstriksi. Ya, jadi akhirnya apa terjadi? Akral dingin, keluar keringat dingin ya. Ini karena apa? Karena ini terjadi shock nih. Jadi cardiac outputnya turun. Tetapi jantung, otak, respirator, muscle ini akan tetap bisa dipertahankan secara baik ketika terjadi penurunan dari cardiac output. Sehingga apa? Kalau kita parameternya bahwa pasien gawat itu kita melihat karena terjadi penurunan kesadaran itu udah telat tuh ya. Jadi kesadaran merupakan variabel yang lemah dalam menilai keadaan umum pasien. Sehingga apa? Karena apa? Kesadaran itu masih bisa dipertahankan. Otak ini flow-nya itu akan dipertahankan walaupun dengan cardiac output yang berkurang ya. Sehingga apa? Kalau kita melihat pada pasien itu terjadi penurunan kesadaran, maknanya apa? Sudah terjadi shock beberapa jam sebelum itu gitu loh. Sehingga apa? Bagaimana supaya kita ini melihat secara dini, rekognisi secara dini pasien-pasien yang mengalami kritis ya. Dan dalam keadaan cardio output yang rendah, kesadaran masih bisa baik ya, sehingga dibutuhkan data-data lain dalam menilai keadaan umum pasien secara utuh. Oke, timeline critical ill ini ketika kita menghadapi pasien ya, ketika kita menghadapi pasien, misalkan pasien post-op, ya, pasien kemoterapi, pasien postpartus, ada PEB, infection, sepsis, perdarahan, trauma, dan lain-lain. Maka ada namanya early sign dan early symptom. Ada takipni, takikardi, hipertensi, pH turun, laktat naik, CRP naik, glikosit naik. Ini sebetulnya adalah apa? Awal dari terjadinya kejadian yang akan datang gitu loh. Sehingga apa? Ada namanya fase kompensatori yang ini adalah terlihat normal. Maka apa? Kadang-kadang apa? Terlihat looks good ya. Padahal apa sudah terjadi takip nih, sudah terjadi takikardi, tapi apa pasien terlihat enjoy aja, pasien terlihat baik-baik aja gitu. Sehingga apa? Kita harus hati-hati ya pada pasien-pasien dengan ini ya, pasien-pasien dengan mulai terjadinya gangguan flow, gangguan dari cardio output ini. Karena apa? Karena kalau sudah fase kompensatori ini, pasien juga tidak kita lakukan koreksi dengan baik, maka apa yang terjadi? Fail ya, ada bradikardi, hipotensi, asidosis berat, sehingga apa? Akan terjadi henti jantung dan kematian. Sehingga apa? Kita bisa melakukan koreksi itu sejak di gambar biru ini, di bagan biru ini. Kita sudah, kalau misalkan ada takib nih, ada takikan, why? Kenapa gitu loh? Sehingga harus kita lakukan koreksi di situ. Pada pasien-pasien dengan hipoksia, itu seringkali terjadi apa? Hipertensi. Sehingga apa? Pada pasien di IGD, ketika dia hipertensi, misalnya tensi 200 sampai 100, tidak usah tergesa-gesa untuk menurunkan tensi secara cepat. Kita lihat dulu. Ternyata apa? Pasien hipoksia, pasien PPOK, exacerbasi akut. Maka apa? Kompensasinya adalah apa? Hipertensi. Kalau itu kita kasih obat-obat yang IV, obat-obat penurun tensi, maka apa akan terjadi? Justru akan terjadi kematian pada pasien itu. Sehingga apa? Kita lihat itu loh, dasar penyakitnya apa itu. Oke, ini adalah timeline critical illness. Jadi apa? Ini ada namanya early warning system. Bagaimana kita ini mengamati respiratory rate, oksigen, saturasi, ya, dia pemakai oksigen apa tidak, temperaturnya bagaimana, systolic blood pressure-nya berapa, heart rate-nya berapa, level kesadarannya berapa. Ini kita scoring. Lah, ini yang nanti akan kita jumlah. Ini adalah satu kenyataan di lapangan, yaitu apa? Ini satu studi kecil-kecilan, kalau mungkin ya mungkin studi observasional ya. Ada 20 perawat nih, bagaimana penerapan EWS di instalasi rawat inap penyakit dalam di RUSUD Malang. Menjelaskan bahwa 75% mengalami kesulitan dalam penerapan EWS. Ya, ada 50% melakukan kesalahan saat melengkapi instrumen EWS.
50%-nya lagi melakukan kesalahan saat menafsirkan instrumen EWS. Dan 20 orang tidak pernah menerima pelatihan EWS yang diperlukan, tetapi mereka telah menerima informasi tentang EWS. Nah, ini yang teman-teman harus kita sadari bahwa masih banyak teman-teman yang tidak ngeh bahwa sebetulnya tanda-tanda vital ini kalau kita rangkum dengan scoring itu akan bermakna banget untuk membantu pasien-pasien kita rekognisi sejak dini bahwa pasien ini mengalami apa itu kritis sehingga apa kita intervensinya jauh lebih bagus. Ini contohnya adalah di RSUD bahwa apa 50% tidak 75% juga apa mengalami kesulitan penerapannya sehingga apa kita di sini mencoba untuk membantu bagaimana sih cara praktis untuk menerapkan scoring dari EWS ini. Contohnya seperti ini, bahwa kalau misalkan nilai nol, evaluasilah seperti biasa oleh perawat jaga. Lalu kalau nilai 1 sampai 4, perawat penanggung jawab ini yang bertugas memberikan penilaian klinis dan intervensi, dan juga kapan untuk dinilai ulang. Kalau 5 sampai 6 atau satu parameter bernilai 3, dokter jaga ruangan dan perawat penanggung jawab yang bertugas memberikan laporan ke dokter jaga ICU dan memberikan penilaian klinis juga intervensi. Kalau nilai 7 atau lebih, pasien dipersiapkan untuk masuk ruang intensif, HCU atau ICU. Dan juga edukasi kepada keluarga untuk mengambil keputusan setuju enggak untuk dirawat di ICU. Jadi ini sudah kami terapkan sudah lama di rumah sakit kami bahwa residen-residen itu kalau jaga itu adalah dok mau masuk HCU, dok mau masuk ICU dengan scoring EWS-nya sekian gitu. Karena apa? Karena oh kalau sudah EWS di atas 7, udah itu adalah indikasi untuk perawatan intensif, perawatan yang lebih baik dan observasi yang lebih ketat. Ya, ini contohnya ya, misalkan kita melihat ada pasien misalkan dengan nilai 1 sampai 4 ya. Jadi misalkan perawat penanggung jawab pasien yang bertugas memberikan penilaian klinis dan kapan untuk intervensi terutama dengan nilai 4. Misalnya pasien gelisah, keseimbangan cairannya bagaimana, tanda-tanda infeksi, nyeri, ada enggak? Lalu setelah 4 jam melakukan intervensi dan nilai tetap 4 bahkan menjadi naik, maka apa? Harus kita evaluasi. Dokter jaga dan perawat jaga yang bertugas memberikan laporan ke dokter jaga ICU. Lalu keluhan objektifnya bagaimana? Perlu nggak pemeriksaan penunjang? Setelah 1 jam intervensi, tetap 5 sampai 6, maka apa? Kita naikkan levelnya, kita scoring lagi. Bahwa, oh ini scoringnya misalnya ketika sudah intervensi, nilainya malah semakin naik, misalnya 7, ya sudah masukkan ke HCU atau ICU. Ini namanya eskalasi proses. Lalu bagaimana sekarang mengenali pasien kritis di IGD? Jadi ini saya mulai dari IGD ya. Jadi yang pertama adalah langkah penatelasan pasien gawat darurat adalah dengan triase, lalu survei primer dan survei sekunder. Inilah yang kita coba untuk ajarkan di EMED Public ini, di kursus EMED ini bahwa bagaimana sih untuk langkah awal penata laksanaan pasien gawat. Bagaimana di triase, bagaimana survei primer itu, bagaimana survei sekunder itu. Dan survei primer ini hanyalah apa? ABCDE. Yaitu airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana, disability-nya bagaimana, exposure-nya bagaimana. Jadi apa? Kita ingat bahwa setelah triase kita ke survei primer. Survei primer ini tidak diperlukan anamnesis yang lengkap, juga pemeriksaan yang mendetail untuk menentukan diagnosis pasti. Target utama pada saat survei primer adalah menemukan kegawatan dan bagaimana penanganannya. Contohnya misalkan, pasien ini datang dengan apa? Sesak nafas. Ternyata Pak, sesak nafas. Iya, berapa tadi pagi, misalkan 5 jam yang lalu. Terus Anda sudah memeriksa, ada misalkan pasiennya mengeluh sesak nafas. Lalu Anda periksa aja auskultasinya. Ternyata ada wheezing. Ya sudah, berarti apa? Breathing-nya itu bermasalah. Jadi apa? Nggak usah anamnesis bertele-tele dulu. Oh ternyata apa? Ada wheezing. Udah, nebulizer aja dulu. Anda tidak penting apakah itu dia asma attack atau dia PPOK, aspirasi akut. Yang penting bahwa dia ada masalah breathing-nya. Maka selesaikan dulu breathing-nya. Nah, setelah breathing selesai, maka apa? Survei primer ini ketika penanganan kegawatan itu sudah
Selesai, Anda baru ke survei sekunder. Dari situlah Anda untuk anamnesis lebih jelas, mungkin pemeriksaan fisik yang lebih detail, atau mungkin pemeriksaan penunjang lanjutan untuk menentukan diagnosis pasti. Jadi, survei primer ini adalah apa? Bagaimana kita menemukan diagnosis emergensinya dan penanganannya. Kenapa? Kalau misalkan ada pasien sesak nafas, Anda sudah tahu bahwa pasien aja bicara susah. Tapi apa? Anda anamnesis setengah jam lebih. Misalkan sesak nafas sudah berapa hari, lalu pencetusnya apa, ada debu nggak? Kalau misalkan bagaimana dengan posisi duduk, bagaimana kalau cuaca dingin, bertele-tele lah. Kalau seperti itu, Anda apa? Akan terjadi apa? Apa istilahnya? Membuang-buang waktu. Sehingga apa? Kadang-kadang apa kalau setengah jam anamnesis, bahkan 1 jam nanti belum lagi nulis statusnya, pasien sudah apnu. Maka apa? Survei primer ini adalah bagaimana kita secara cepat untuk menentukan diagnosis emergensinya dan setelah itu penanganannya. Baru setelah itu adalah survei sekunder untuk menentukan diagnosis pastinya. Oleh karena itu, disinilah kita mencoba meramu di IMED ini supaya apa? Supaya teman-teman GP ini bisa bagaimana sih memahami triase, bagaimana sih memahami survei primer yang ABCDE-nya. Ini bagaimana? Apakah dia masalah airway atau breathing atau masalah sirkulasi? Ini shock atau tidak seperti itu. Sehingga Pak, diagnosis emergensi yang kita kejar, bukan anamnesis yang secara mendetail. Sehingga Pak, ini survei sekunder adalah bagaimana kita mengatasi, ya, lakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif, meliputi anamnesis, PF lengkap, dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi dan tata laksana definitif di sini. Ya, oke, bagaimana sekarang mengenai pasien kritis di Bangsal? Yaitu kita dengan menerapkan apa namanya EWS, Early Warning System, seperti yang saya jelaskan tadi. EWS ini ada tim, ada proses scoring, di mana ada RRT, yaitu biasanya kalau rapid response ini, itu biasanya dipimpin oleh perawat. Kalau medical emergency team, ini MED ini biasanya dipimpin oleh seorang dokter jaga. Oleh karena itu apa? Yang penting adalah bagaimana tim ini bisa bekerja, bagaimana proses scoring ini, bagaimana eskalasinya ini bisa supaya mendeteksi rekognisi secara dini pasien ini mengalami emergency case. Nah, ini EWS atau RRT ini adalah bereaksi dengan adanya perubahan dari satu parameter tanda vital yang kontras atau ekstrim. Contoh, adanya perubahan tekanan darah atau warna kulit. Satu parameter dapat menyelamatkan pasien. EWS menggabungkan beberapa parameter dengan sistem yang baik akan lebih membantu tim medis dalam mengenali pasien yang mengalami penurunan keadaan umum secara dini. Ya, ini contohnya adalah apa? Ternyata apa? Pasien-pasien yang masuk ICU itu sebenarnya adalah preventable. Ya, pasien-pasien yang preventable untuk tidak masuk ke ICU. Karena apa? Seringkali kita itu mengenali ini rekognisinya itu telat gitu. Sehingga apa? Telat juga treatmentnya. Sehingga terjadi kegagalan pada pasien ini ya. Dan dari data AHA update ya, itu menunjukkan survival rate-nya pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung di hospital, di rumah sakit ini ternyata apa? Lebih rendah dibandingkan yang apa di luar rumah sakit ya. Karena apa? Karena mungkin karena kondisi pasien-pasien di dalam rumah sakit karena mungkin ada faktor-faktor yang pemberat, misalnya septic shock, pneumonia, trauma dan intoksikasi. Oke, sekarang mencoba kita ilustrasi kasus ya. Misalkan ini contoh kasus satu pada jam serah terima perawat sore ke perawat malam. Wanita 30 tahun dengan batu ureter rencana akan operasi besok. Heart rate-nya 130, RR-nya 20, suhu 38,5. Tekanan darah 115/70. Room air, kesadaran kompos mentis. Saturasi 94%. Lalu berapa nilai EWS-nya pada pasien ini? Nah, kita lihat ya, EWS ini tidak perlu dihafal, tempel aja di meja station ya, di meja atau mungkin di ini tempel aja. Lalu bagaimana kita scoringnya seperti ini ya. Lalu kita jumlah. Ya, jadi bagaimana cara menjumlahnya? Ini seperti ini. Sehingga apa? Ternyata ketemunya 4. Lalu ternyata masuk ke ini, low. Nilai 1 sampai 4, perawat penanggung jawab yang bertugas memberikan penilaian klinis dan intervensi dan juga kapan untuk dinilai ulang.
Gelisah, keseimbangan cairan, tanda-tanda infeksi perlu dievaluasi. Nah, ini keterangan terjadinya penurunan keadaan umum, pasien diorang seringkali tidak termonitor dengan baik di ruangan, dan dengan adanya skor ini, maka diharapkan dapat mencegah keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan kondisi umum, dan juga dapat mengedukasi para perawat untuk belajar memahami pentingnya keadaan kritis, early recognition. Ilustrasi kasus kedua, pasien ruangan 70 tahun dengan sirosis Izin hepatit. dok, waktunya kurang 2 menit dok ya. Oke, pos tindakan ya, laju nadi 135, 37, pakai 6 liter per menit, berapa nilai EWS-nya? Kita lihat, ini pasiennya Dr. Supriyono nih, sirosis hepatis ya. Ini kalau misalkan ini kita scoring di sini, kita lihat ya, implementasinya ternyata apa? Kita lihat ternyata 8. Kalau 8 seperti ini, maka dia high. Maka lebih pasien dipersiapkan untuk masuk HCU atau ICU, dan kita edukasi kepada keluarga bagaimana tentang prognosis dan kemungkinan harus masuk ruang intensif. Ini ya, tetap menjaga kesinambungan pemantauan keadaan pasien, mencegah keterlambatan, dan memberikan kesempatan keluarga untuk diskusi. Kasus yang ketiga, pasien IGD 40 tahun ya, nasal kanul ya, dengan riwayat asma post terapi. Kita lihat scoringnya. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini kita jumlah ya implementasinya, ternyata apa? Cuma 5, tetapi kita lihat bahwa ada skor yang 3 ya. Maka apa? Dokter jaga ruangan dan perawat penanggung jawab yang bertugas memberikan laporan ke dokter jaga ICU yang bertugas untuk memberikan penilaian kritis dan intervensinya. Ya, misalkan sesak nafas atau apa. Oke, ini ilustrasi keempat ya, low intake 78 tahun ya, room air. Bagaimana dengan pasien yang pain atau gelisah? Ya, ini semuanya kelihatan seperti normal. Tetapi apa? Level consciousness-nya adalah dia ada pain, dia ada gaduh gelisah. Maka kita lihat bahwa ada parameter yang nilainya 3. Maka apa? Ini medium. Sehingga apa? Ada intervensi dari dokter jaga ruangan yang untuk melapor ke dokter jaga ICU bagaimana tentang pasien ini. Jadi level kesadaran merupakan kompensasi utama dalam skor. Akan tetapi pasien tetap sadar, looks good bukan berarti baik. Sedangkan pasien penuh kesadaran, something wrong, ada sesuatu yang penting untuk kita lakukan intervensi. Dapat menjawab masalah jalan nafas yang serius atau dibutuhkan penelitian yang baik untuk menilai kesadaran. Apakah intubasi diperlukan atau tidak? Itu adalah ini. Ini adalah satu gambaran secara umum bahwa EWS ini adalah bagaimana kita mengevaluasi pasien berdasarkan track and trigger, bagaimana kita mengoptimalkan tanda-tanda vital pada pasien untuk scoring ya, untuk mengetahui secara dini kondisi pasien kritis itu bagaimana, lalu bagaimana peran vitalnya dan dampak positifnya ini secara objektif kita tuliskan di status, lalu kita lakukan intervensi seperlunya ya, dan kita edukasi kepada pasien. Dan ini adalah yang bisa saya berikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada sejawat semua bahwa EWS saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini kita mencoba dari EMET ini mencoba meramu bagaimana supaya kita memberikan pelatihan kepada teman-teman dokter jaga, kepada teman-teman dokter di ICU untuk bisa lebih dini mengerti pasien kritis ini dan bagaimana intervensinya. Dan kesimpulannya, EWS lebih awal melakukan intervensi dari Code Blue, membawa sistem ICU keluar area ICU. Jadi ICU without wall. Menjalankan EWS dengan baik itu membutuhkan waktu, tetapi juga harus ada dukungan penuh dari pimpinan rumah sakit. EWS ini merubah budaya dan kebiasaan yang sudah ada secara positif, dan EWS dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan. Terima kasih apa yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sejawat semua. Kita mencoba untuk sama-sama belajar untuk early warning system ini untuk kepentingan keselamatan pasien-pasien kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arifin, saya rasa sangat komprehensif sekali ya pemaparan mengenai EWS ya. Tadi itu yang disampaikan oleh Dokter Arifin itu kalau tidak salah suatu penelitian yang dilakukan di NERS di Malang itu di tahun 2020 Dokter Arifin, dan itu juga menjadi salah satu pemicu di kita untuk lebih mengenalkan EWS tersebut, sehingga sekarang ini terkait dengan hands over dan lain sebagainya itu juga sudah harus menerapkan EWS. Cuman sekali lagi yang slide terakhir tadi Dokter Arifin tadi mengenai merubah itu menjadi suatu budaya. Nah, itu juga menjadi suatu PR tersendiri, karena tadi disampaikan bahwa dengan EWS ini ternyata seseorang yang dirawat inap itu dalam kondisi tertentu 6 jam sebelumnya itu sudah terlihat adanya perubahan fisiologis yang sebenarnya bisa terdeteksi untuk bisa melakukan intervensi yang lebih dini dan lebih awal. Nah, untuk pembicaraan yang kedua, kita akan membawa topik mengenai perdarahan di saluran cerna. Ini juga terkait dengan kegawat darutan di bidang penyakit dalam, kapan kita melakukan deteksi dini, kemudian bagaimana kita melakukan penanganan awal, dan juga bagaimana atau kapan indikasi kita akan merujuk pasien tersebut. Untuk itu, kita undang Dr. Supriyono, SPPD KGEH, Finasim, untuk membawakan materi tersebut. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kepada Dr. Supri, waktu dan tempat kami persilakan 20 menit, dokter ya. Ya, terima kasih Dr. Duli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Silakan, Dok. Mas ya, terima kasih. Baik, saya tadi mendengar paparan dari Dr. Arifin begitu semangatnya ya. IWS memang penting ya. Nah, tapi kita sekarang ngomong tentang perdarahan saluran cerna. Kapan gawat, kapan tunggu, kapan rujuk. Jadi kalau tadi Dr. Arifin menekankan pada teman-teman yang bertugas di triase, di ICU dan segala macamnya, bahkan di low care unit pun juga bisa menerapkan IWS. Kalau materi saya ini saya fokuskan pada teman-teman dokter umum ya, yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit perifer, ya, rumah sakit kabupaten yang tidak mempunyai alat-alat canggih. Bagaimana ketika kita menghadapi pasien dengan perdarahan saluran cerna? Kapan pasien kita itu kita sebut gawat, kapan kita harus tangani dulu, dan kapan kita rujuk. Jadi memang teman-teman ya di IGD, rumah sakit kabupaten, rumah sakit perifer, bahkan puskesmas-puskesmas yang ada perawatan, ketika berhadapan dengan pasien dengan perdarahan saluran cerna maupun perdarahan saluran atas maupun bawah, ini pasti panik ya. Kenapa? Karena 70-80% ini risiko tinggi perdarahannya aktif. Dan ada ancaman untuk rebleeding, kemudian bagaimana kebutuhan transfusi secara masif, bahkan sampai ke arah kematian. Sehingga asesmen awal itu juga penting. Apakah pasien ini aman untuk dipulangkan ya, atau mungkin kita rawat dulu, atau cepat-cepat kita rujuk. Bagi teman-teman yang ada di rumah sakit provinsi atau rumah sakit kota, apakah ini kita masukkan ke ICU atau kita rawat di HCU dan sebagainya. Jadi keputusan dari teman-teman di triase yang cepat dan tepat ya, dari tadi sudah disebut-sebut tentang cepat dan tepat, ini akan menurunkan mobilitas sekaligus mengurangi tekanan pada sistem kesehatan kita. Ini sudah tahu semua, saya rasa ya, ada dua sumber perdarahan saluran cerna, yaitu saluran cerna bagian atas dan saluran cerna bagian bawah, di mana batasnya adalah ligamen kries. Sebenarnya cukup mudah untuk membedakan apakah pasien-pasien yang datang dengan hematemesis melena maupun hematosesia itu ya, asal kita betul-betul perhatian betul pada keluhan-keluhan pasien dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Saya lihat bahwa penyebab dari perdarahan saluran cerna atas dan bawah ini cukup berbeda, dan tentunya akan membawa implikasi terapi yang berbeda juga. Peptic ulcer, varises ya, kemudian Mallory Westir,
hemoroid, divertikulitis. Ini adalah sumber perdarahan dari saluran penyak bagian bawah yang paling sering. Itu juga susah untuk kita obati. Nah, apa dalam pikiran kita ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien perdarahan saluran cerna, baik itu atas maupun bawah? Yang kita pikirnya ada beberapa diferensial diagnosis. Kalau sumber perdarahannya itu perdarahan saluran cerna bagian atas, maka kita berpikir tentang varisial dan non varisial, ya, di mana pada saat ini perdarahan varisial memang cukup sedikit dibanding non varisial karena majunya pengobatan-pengobatan sirosis, tetapi di daerah-daerah tidak seperti itu, ya. Kemudian yang non varisial baik itu gastric ulcer maupun duodenal ulcer menepati 50% dari sumber perdarahan upper GI. Bagaimana dengan perdarahan bawah? Banyak sekali penyakit-penyakit yang kita pikirkan mulai dari inflammatory bowel disease, ya, kemudian ada ulcer di rektum, bisura ani, hemoroid, ya, itu juga menjadi diferensial diagnosis untuk pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah. Nah, untuk saluran cerna bagian atas, kita tahu bahwa ada dua sumber utama, yaitu varisial dan non-varisial. Nah, masalahnya adalah kita selama ini tidak bisa menentukan pada pasien-pasien sirosis yang datang ke tempat kita, ke UGD, ya, dengan perdarahan. Apakah perdarahan ini karena varisial ataupun karena non-varisial? Karena pada pasien sirosis itu ada sekitar 30% ya perdarahan bersumber dari non-varisial. Dan kita tahu bahwa pengobatannya berbeda antara varisial dan non-varisial. Sumbernya berbeda, ya. Sumber perdarahan varisial biasanya berasal dari vena, ya, vena esophagus, vena fundus, ya. Tetapi kalau non-varisial mungkin campuran, ada arterinya. Kalau kita bisa melihat trombusnya, mungkin kita bisa memilah-milah bahwa perdarahan varisial trombusnya merah karena sebagian besar berisi eritrosit, tetapi pada non-varisial itu trombusnya putih karena sebagian besar berisi fibrin. Nah, yang paling penting terkait dengan pengobatan, perdarahan varisial harus diberikan obat vasoaktif, ya, mungkin somatostatin, octreotide, teripresin, dan kalau non-varisial harus PPI dosis tinggi. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan tekankan teman-teman, ya. Jadi kalau kita bisa membedakan ini perdarahan non-varisial, maka PPI dosis tinggi harus segera diberikan. Kalau intervensi ini biasanya di rumah sakit yang maju, ya, ada endoskopi treatment, ya, baik ligasi maupun histoakril, ada pemasangan klip, injeksi adrenalin dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman di rumah sakit yang tidak ada fasilitas endoskopi ini kita abaikan. Masalahnya adalah kita tidak tahu sumber perdarahan itu dari mana dan ini menjadi perhatian kami, ya. Karena kita tidak bisa memeriksa klot yang keluar dari mulut pasien, tidak bisa, ya. Jadi ini mungkin ada program penelitian kami, ya, untuk mengetahui, memprediksi kira-kira perdarahan dari pasien varises itu apakah dari varisial maupun non varisial. Kalau pasiennya adalah bukan sirosis, itu pasti perdarahannya adalah non varisial. Tapi kalau pada pasien sirosis, itu saya katakan hampir 30% itu perdarahan berasal dari non varisial. Ini sebuah kasus, ya, seorang wanita 50 tahun dengan datang badan lemas sejak 1 minggu disertai dengan BAB hitam, ya, sekitar 2 minggu. Pasien ini ternyata mempunyai sakit pinggang dan biasa mengkonsumsi eterokoksib. Dikatakan bahwa eterokoksib itu suatu koks yang paling aman, tetapi ternyata dalam kasus ini mungkin menjadi risk factor untuk terjadinya perdarahan. Nah, kita tahu bahwa pasien ini tidak mengalami muntah darah, hanya BAB hitam. Dari pemeriksaan fisik kita lihat, ya, kondisi sakit sedang 456, ya, karena ini rujukan dari rumah sakit lain, ya, kita lihat pemeriksaan nadinya cukup tinggi 113, ya, tensinya 119/68. Nah, jadi ini mungkin Dokter Arifin sudah mulai menentukan IBS-nya berapa, begitu, ya. Kemudian jantung, paru, ya, kemudian abdomen. Ini penting juga kita lihat ternyata supel basing ususnya positif, ada nyeri tekan di epigastrium, kemudian akralnya masih hangat, ya. Nah, ini laboratorium yang mungkin ada di rumah sakit perifer, ya, darah lengkap, kemudian
ureum, kreatinin, fototorak, dan EKG. Nah, apakah dengan data-data ini kita sudah bisa menentukan apakah pasien ini gawat, ditunggu, atau dirujuk seperti itu? Nanti kita akan berikan materinya. Sekarang kita masuk ke upper gastrointestinal bleeding, UGIB ya. Jadi hematemesis melena hematosesia ini sudah kita kenal ya sebagai keluhan seperti yang terjadi pada kasus tadi. Dan GI bleeding ini suatu tindakan emergensi sehingga treatment ini memberikan perlakuan utama sebelum kita melakukan anamnesis lebih jauh. Dan yang harus kita ingat untuk kasus-kasus dengan hematosesia tidak selalu disebabkan oleh lower GI bleeding karena darah itu suatu kartartik juga sehingga bisa saja pada pasien-pasien dengan perdarahan yang profus, kemudian transit time-nya yang cepat, perdarahan saluran cerna bagian atas, tapi manifestasinya adalah hematosesia. Kalau kita ragu-ragu, apakah ini perdarahan dari saluran cerna bagian atas maupun dari bagian bawah, ya kita pasang NGT dan kita lakukan aspirasi. Kalau ada darah di situ, ini sudah pasti adalah perdarahan saluran cerna bagian atas seperti itu. Nah, bagaimana historinya? Jadi kadang kita melakukan anamnesis begini sambil melakukan EWS tadi ya, sambil melakukan pemasangan infus, ABC-nya juga kita perhatikan, sambil jalan kita menanyakan simptom-simptom yang non spesifik, kemudian kita tanyakan juga apakah ada weight loss ya, obat-obat yang dipakai saat ini bagaimana, kemudian apakah ada tanda-tanda chronic bleeding ya, kemudian ada heartburn, intermittent epigastric pain ya, kemudian apakah ada nyeri perut, disfagia dan seterusnya. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan menjurus kepada diferensial diagnosis yang kita pikirkan. Misalnya ya, ada keluarga juga mengalami keluhan yang sama. Mungkin ini penyakit herediter ya, kemungkinan ada tanda-tanda chronic blood loss ini mungkin suatu karsinoma dan seterusnya. Yang paling penting adalah bahwa histori ini diberikan setelah kita melakukan resusitasi, apakah itu melakukan pemasangan infus dan sebagainya. Apa yang kita periksa setelah kita melakukan anamnesis ya? Apakah ada anemia, jaundice, clubbing finger ya? Apakah ada limfadinopati sebagai bagian dari apa tanda-tanda karsinoma? Kemudian kita raba pulsnya, apakah ada takikardi ya atau ada bradikardi ya? Jadi ini cukup penting. Kemudian tensinya, apabila terjadi hipotensi, intravenous trip terus kita pertama berikan kepada pasien ini kulitnya bagaimana, apakah ada akeksia dan sebagainya. Yang harus kita ingat bahwa vital sign ya ABC ini harus kita utamakan sambil melakukan pemeriksaan fisik tadi. Kemudian ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang spesifik ya. Kalau ada rigiditas pada abdomen mungkin ini menandakan suatu perforasi. Kalau ada tenderness pada epigastrium ini merupakan suatu tanda dari peptic ulcer. Kalau ada teraba massa di epigastrium mungkin suatu karsinoma, GIS dan sebagainya ya. Kemudian tanda-tanda chronic liver failure ya itu harus kita perhatikan karena ini menjurus pada pasien-pasien sirosis yang tentunya sumber perdanya adalah berbeda dengan yang non sirosis. Jangan lupa untuk memeriksa RT ya, rectal tuse ya. Ini esensial banget terutama pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan saluran cerna bagian atas maupun bagian bawah ya. Jadi kedaruratan perdarahan saluran cerna bagian atas ini ketika masuk di IGD kita harus pertama menggunakan skor-skor ya. Ada skor GPS, kemudian ABC, AIM ya. Ini semua harus kita perhatikan sehingga dengan skor awal ini kita bisa menentukan apakah pasien ini risikonya sangat rendah sehingga bisa dipulangkan seperti itu. Kalau memang tidak bisa dipulangkan maka harus opname. Ketika opname, kita juga harus memperhatikan ada lokal score dan seterusnya ya. Kemudian kalau dilakukan endoskopi, ada klasifikasi Forest, apakah pasien ini memerlukan transfusi, bagaimana risiko mortalitasnya, rebleedingnya, segala macamnya juga harus kita perhatikan. Ya. Nah, ini skor-skor yang mungkin penting untuk pasien-pasien yang mengalami upper GI bleeding ya.
Kita tahu ada Glasgow Bradford Score, ada Rocal Score ya, kemudian ada AIM 65 Score. Tapi yang paling penting adalah Glasgow Basecamp Score (GBS) ya. Karena GBS ini eh, variabelnya bisa kita dapatkan pada hampir pada semua rumah sakit ya. Bahkan pada puskesmas perawatan pun kita bisa melihat heart rate-nya berapa, tensi sistolisnya berapa, bunnya berapa, HB-nya berapa, kemudian apakah ada melena ya, dengan RT tadi kita bisa lebih memastikan apakah ada sinkop, apakah ada riwayat penyakit hati, kardiak. Jadi kalau kita lihat bahwa skor-skor ini bisa dihitung ya dimanapun kita berada. Yang penting rumah sakit atau puskesmas perawatan. Kalau lokal skor agak sulit karena ini ada memasukkan variabel dari endoskopi. Tentunya ini hanya bisa dipakai pada rumah sakit yang mempunyai fasilitas endoskopi. Nah, AIM ini juga agak sederhana, cuman di sini memasukkan argumentan status ya, di mana skor dari GBS sudah kita masukkan seperti itu. Nah, ini adalah membandingkan stratifikasi risiko mana pada pasien-pasien tadi yang kita bisa pakai ya. Jadi perbandingan skor tentang risiko kita lihat bahwa GBS ini mempunyai sensitivitas tertinggi sehingga pada pelaksanaannya bahwa GBS ini dipakai sebagai standar untuk menentukan pasien dengan perdarahan saluran cerna ini apakah kita pulangkan atau kita rawat untuk lebih lanjut seperti itu. Dikatakan bahwa GBS 0 sampai 1 menandakan pasien risiko sangat rendah, sangat aman untuk dipulangkan rawat jalan tanpa endoskopi darurat. Ya, ini kita lihat ROC-nya bahwa GBS menepati posisi yang paling tinggi. Jadi yang perlu diingat bahwa untuk safe discharge GBS kurang atau sama dengan 1 dengan hanya melihat HB-nya, ureanya, tekanan darah, detak jantung, melenanya, ada pingsan apa enggak, dan kondisi komorbid. Saya kira ini cukup sederhana. Sehingga kita dengan GBS ini akan menghemat sumber daya secara signifikan tanpa mengorbankan keselamatan pasien. Nah, GBS ternyata juga bisa dipakai sebagai gold standar di triase awal pre-endoskopi. Dikatakan bahwa tadi kalau 0,1 bisa rawat jalan, kalau lebih dari 2 ambang batas wajib rawat inap ya. Apalagi lebih dari 7 karena lebih dari 7 itu akan meningkatkan risiko perdarahan yang signifikan sehingga untuk fasilitas kesehatan yang mempunyai emergensi endoskopi, maka dilakukan endoskopi kurang dari 24 jam ya. Dan apabila GBS-nya lebih dari 12, endoskopi darurat harus dikerjakan. Kelemahannya kita lihat bahwa tidak memperhitungkan faktor usia sehingga kurang akurat untuk memprediksi ancaman mortalitas pada pasien-pasien lansia. Jadi ini adalah sintesis kebutuhan untuk UGIP ya. Jadi kalau kita ingin tahu kemudahan dari IGD maka GBS yang kita pakai. Tetapi kalau kita ingin mengetahui risiko rebleeding, prediksi mortalitas maka kita menggunakan local score atau AIM 65 tadi. Bagaimana dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah? Ini adalah anatomi dan etiologi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perdarahan saluran cerna bagian bawah sebagian besar didominasi oleh divertikulitis lebih dari 20%. Dan fakta klinis yang perlu kita perhatikan bahwa hampir 23% kasus lower GI bleeding akut tidak ditemukan sumber perdarahan secara jelas. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini harus tindak lanjuti dengan pemeriksaan penunjang bahkan sampai arteriografi dan sebagainya. Ini ilustrasi kasus, bukan ilustrasi tapi betul-betul kasus beneran seorang wanita 40 tahun datang dengan BAB berdarah ya. Sejak 4 hari yang lalu berupa gumpalan warna merah darah segar, volume sekitar 35 cc, riwayat BAB-CR juga ada pada pasien ini. Kemudian nafsu makannya menurun, berat badannya semakin kurus namun tidak tahu berapa turunnya. Pasien ini juga punya penyakit saraf dan hiperglisemia. Dari pemeriksaan fisik kita lihat masih 456, ya kita lihat vital sign-nya masih bagus. Kemudian, nah jangan lupa untuk melakukan rectal tuse. Di sini didapatkan ada darah di handscoon si pemeriksa.
Ini adalah laboratorium sederhana, hanya eh, darah lengkap, kemudian faal hemostasis, faal ginjal. Nah, ini ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemeriksaan ini cukup berlebihan sehingga tidak bisa dikerjakan oleh fasilitas pertama di tempat kita bekerja atau sudah cukup seperti itu. Mari kita lihat ya. Jadi ini adalah asesmen pasien dengan lower GI bleeding. Pertama, fase 1 kita assess ya, di triase kita evaluasi hemodinamik, skor kalau pada upper GI bleeding kita tadi melihat skor GBS, pada perdarahan saluran cerna bagian bawah kita harus mengenal skor Oakland ya. Kemudian fase kedua resusitasi, dan fase ketiga adalah stratifikasi jalur, kita pisahkan apakah ini pasien yang stabil atau tidak stabil. Kemudian fase keempat baru kita bicara tentang endoskopi ya, apakah perlu diagnosis, apakah perlu endoskopi, radiologi, pembedahan, kemudian fase kelima adalah manajemen farmakologi. Terutama kita kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mengkonsumsi antikoagulan, antiplatelet, sekaligus terjadi lower GI bleeding. Nah, ini adalah bagaimana kita menghadapi akut lower GI bleeding ya. Histori kita tanya apakah ini masih pertama ya, tidak pernah sebelumnya, apakah pernah apakah ada melena juga ya, kemudian pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada takikardi, hipotensi, sinkop ya. Laboratorium yang kita periksa adalah full blood count ya, kemudian elektrolit untuk fasilitas kesehatan yang sudah agak lengkap ya, komorbidnya usia berapa ya, nanti apakah perlu transfusi, apakah ada obat-obat yang dikonsumsi sebelumnya. Nah, dari sini akan dipisahkan apakah pasien ini stabil atau tidak stabil ya. Ketika pasien ini tidak stabil, tentunya kita masuk dalam resusitasi ya. Kemudian ini hanya bisa dikerjakan pada rumah sakit besar sehingga pasien kalau berada di puskesmas perawatan, kalau ada tanda-tanda tidak stabil, distabilisasi dulu, kemudian baru dirujuk. Untuk pasien-pasien yang stabil ya, nah kita lihat mungkin kalau ada fasilitas transfusi ya, kita lihat kalau ada penyakit penyerta cardiovascular disease, maka targetnya adalah transfusinya 7 sampai 9, tapi kalau tidak ada penyakit jantung bisa sampai 10 dan seterusnya. Izin dok, Nah, waktunya dok, kurang 1 menit ya, dok. ya, makasih. Jadi ini outline ya, nanti akan kita bicarakan lebih banyak pada diskusi ya. Ini hanya untuk sekedar tahu aja ada beberapa skor ya, OCLAD ya, SAFE, kemudian NOBLAD, Cachexia skor ya. Jadi outline skor kurang atau sama dengan 8, pasien dengan lower GI bleeding bisa dipulangkan ya tanpa membahayakan pasien. Dan yang perlu diingat adalah spesifitas skor ini cukup rendah sehingga tidak memiliki bobot yang untuk pasien-pasien dengan anemia ya. Ini perlu diperhatikan ya kelemahan dari OCLAD skor. Dan ini adalah sintesis keputusan kalau kita ingin prediksi pulang itu kita outline, kalau kita ingin mengetahui komplikasi NIHD kita pakai Noblat, dan kalau prediksi kematian kita pakai Cachexia. Nah, ini adalah slide terakhir. Bagaimana keputusan kita kalau kita mengetahui kita menerima pasien dengan perdarahan ya, perdarahan saluran cerna atas maupun perdarahan saluran bagian bawah ya, kita lihat ya. Nah, pertama adalah kita ingin mengetahui sumber perdarahannya, apakah atas atau bawah. Kalau atas ya, upper GI bleeding, kita hitung GBS-nya. Kita tahu bahwa GBS 1 atau kurang langsung dipulangkan. Kalau lebih baru kita rawat inap ya. Rawat inap ini mungkin bisa endoskopi ya. Kalau mempunyai fasilitas endoskopi, pasca endoskopi kita hitung lokal skornya untuk prediksi rebleeding. Untuk lower GI bleeding kita hitung skor okletnya ya. Kalau kurang dari 8 tanpa anemia berat ya, kita tahu bahwa spesies tadi eh, jelek ya, sehingga tanpa anemia berat itu kita bisa pulangkan. Tetapi kalau skornya lebih dari 8 rawat inap ya. Kemudian untuk estimasi rawat perawatan kita gunakan SIP score ya. Nah, kalau pasien tadi itu tidak jelas apakah upper GI atau tidak, gunakan saja GBS. Kemudian kalau kita
tahu bahwa pasien itu ada tanda-tanda sirosis, ya, maka kita gunakan PALBI untuk memprediksi komplikasi dan kelangsungan hidup. Jadi PALBI ini meliputi komponen bilirubin, albumin, platelet, ya. Ini rumusnya sudah saya sampaikan di situ. Dengan skor-skor yang mengarahkan pada prioritas ini, maka dokter akan menyelamatkan pasien. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Ya. Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Supri untuk pemaparannya mengenai perdarahan saluran cerna, rasanya sangat komprehensif ya. Jadi kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya para teman sejawat sekalian ya. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya juga mengundang jika masih ada pertanyaan silakan untuk dituliskan di kolom chat. Untuk materi nanti akan dibagikan ya. Kemudian juga ini nanti untuk rekaman ini juga akan bisa di link YouTube nanti ya sama Dokter Risa nanti dan tim akan menguploadnya ya. Mungkin kita mulai dulu ke Dokter Arifin ya. Dokter Arifin, ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Dokter Hafid ya. Dokter Hafid menanyakan terkait dengan tools untuk scoring kegawatan. Itu kan ada beberapa dokter seperti NewScore, MuScores ya terkait dengan early warning system ini. Apakah ada perbedaan penggunaannya saat ini dan apakah sama bisa digunakan atau ada standar terbaru terkait dengan early warning system ini? Silakan Dokter Arifin. Ya, terima kasih Dokter Ruli. Jadi ini pertanyaan yang cukup yang bagus sekali ya. Jadi memang EWS ini sebetulnya adalah konsep dasar ya. Konsep dasar ini secara sederhana hanya tanda-tanda vital secara fisiologis yang diamati untuk scoring. Tetapi di perjalanan waktu ternyata ini kayaknya kurang sensitif nih. Akhirnya apa? Sama news, sama yang new itu ditambahi masalah saturasinya bagaimana, ada tambahan oksigennya enggak, dan tingkat kesadarannya. Sehingga apa? Lebih komprehensif dan lebih presisi dalam mengetahui pasien kritis. Oleh karena itu memang untuk saat ini sih memang yang lebih banyak dipakai itu adalah yang news ini. Jadi itu adalah memang perbaruan-perbaruan hal-hal seperti ini kan memang sifatnya lebih dinamis ya. Dan ini cuma memang kekurangan news ini kan apa? Berarti parameter yang ditambahkan lebih banyak sehingga mungkin juga akan memakan waktu yang lebih ini dan untuk laporannya juga harus lebih detail gitu loh. Jadi yang saya tayangkan tadi ada yang news karena apa ada penambahan dari saturasi, apa dia menggunakan oksigen atau tidak dan tingkat kesadarannya, alert atau tidak, ada pain atau tidak, ada agitasi atau tidak seperti itu. Demikian Dokter Ruli jawabannya. Terima kasih Dokter Arifin. Saya rasa sudah jelas ya Dokter Hafid. Ya itu juga pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Dokter Kadek ya terkait dengan penggunaan scoring sistem tersebut. Kemudian ini mungkin Dokter Supri ya, Dokter Supri ya dari Dokter Bella. Dokter Bella menanyakan ada pasien sirosis child C datang dengan tekanan darah 88/54 namun akral hangat dan kesadaran kompos mentis dan urin masih baik. Pertanyaannya adalah mengapa hipotensi pada sirosis lanjut ini tidak selalu identik dengan shock? Dan bagaimana membedakan vasodilatasi splanchnik kronik dengan distributif shock yang sebenarnya? Mungkin Dr. Supri, Dok? Ya, terima kasih Dr. Ruli. Terima kasih untuk penanyanya, Dr. Bella. Ya, jadi ada pasien sirosis sudah ditentukan child C, ya. Kemudian kita lihat tensinya seperti itu, 88/54, ya. Tapi akralnya hangat. Jadi kita tahu bahwa pada pasien sirosis ini terjadi keseimbangan baru di dalam sistem vaskulernya. Ya, kita tahu bahwa sumber pertama patologi utama dari penyakit sirosis adalah hipertensi portal. Itu menjadi sumber atau kondisi pertama yang menyebabkan segala komplikasi pada pasien sirosis. Tentunya tubuh akan menjaga keseimbangannya sehingga kita harus hati-hati pada pasien sirosis ya. Apalagi dengan penggunaan beta blocker yang sudah mulai ditekan ya, hatinya sudah mulai ditekan untuk mencapai keseimbangan baru supaya terjadi peningkatan hipertensi portal lebih jauh sehingga akan mengakibatkan perdarahan seperti itu.
Jadi ya memang harus hati-hati. Pertama kita pastikan alat itu betul ya. Karena sekarang ini kan alat itu menurut saya tidak sensitif ya. Tidak seperti dulu pakai tensi air raksa, sekarang tensinya seperti itu, yaitu harus hati-hati. Artinya bahwa kita harus melihat pasien ini secara komprehensif, di samping tensi, nadinya berapa, tanda-tanda akral dingin tadi sudah dilihat ya, seperti itu. Itu dok yang bisa kami sampaikan. Artinya harus komprehensif, tidak hanya melihat tensi Iya. saja, seperti itu. Makasih Dokter Supri. Tadi juga itu sudah ditekankan ya oleh Dokter Arifin bahwa tidak bisa hanya menggunakan satu parameter saja ya. Tadi Dokter Arifin memberikan penekanan emphasize pada tekanan darah dan juga kesadaran ya. Bahkan kalau tekanan darahnya atau kesadarannya sudah menurun, bahwa itu merupakan suatu prognosis yang jelek ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian ini dari Dokter Nungki, Dokter Supri juga, untuk Dokter Supri sepertinya ini. Dokter Nungki dari Jepara terkait dengan pasien yang datang dengan hematemesis melena diminta untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya, untuk optimalnya puasa berapa jam dok untuk observasi, kemudian diet pertama dengan untuk melena hematemesis apakah harus dengan cair dingin dok? Dia ada dua pertanyaannya tadi, berapa lama puasa, kemudian untuk kumbal lambungnya apakah dengan cair Dietnya, dingin, ya, ya, dietnya. betul, iya dok. Jadi puasa ini memang tidak ada aturan ya ketika terjadi akut bleeding ya pada pasien-pasien. Tetapi yang paling pertama adalah kita resusitasi, kita pertahankan supaya tidak ada klot di dalam lambungnya ya. Kemudian kita berusaha untuk mengeluarkan klot-klot yang sudah masuk ke dalam usus dengan memberikan laktulosa, itu semua untuk mencegah supaya tidak terjadi perburukan pada pasien sirosis seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya berapa lama puasa? Untuk kondisi normal, ya kan? Untuk kondisi normal itu sirosis itu hatinya sudah tidak mampu mengadakan proses eh, eh, apa namanya? Tidak bisa merubah protein menjadi glikogen. Sehingga pada pasien-pasien sirosis sebaiknya tidak boleh puasa lebih dari 5 jam. Itu dalam kondisi normal ya. Artinya bahwa energi yang diperlukan oleh pasien sirosis itu murni dari intake-nya. Makanya ada eh, snack evening late gitu ya. Jadi malam-malam pasien sirosis harus dianjurkan untuk mengkonsumsi snack ya seperti itu untuk menjaga bahwa selama tidur pun glikogennya tetap terjaga seperti itu. Nah, pada kondisi akut, ya kita tadi tahu bahwa ada klot-klot yang ada di dalam saluran pencernaan dari pasien itu, sehingga kita nggak yakin bahwa diet yang terlalu cepat diberikan itu juga akan gampang diserap ya. Makanya kadang kita bermain lebih aman ya. Prinsipnya adalah bahwa early diet itu penting ya. Kapan? Apakah 24 jam setelah kumbal lambung atau 8 jam setelah kumbal lambung atau 2 kali 8 jam setelah kumbal lambung itu tergantung dari apa kondisi klinis masing-masing. Jadi sampai saat ini tidak ada patokan seperti itu. Tapi kalau untuk masalah energi kan bisa diberikan melalui apa infus ya parenteral seperti itu. Itu, Dokter Ruli. Ya, makasih Dr. Supri, saya kira jelas ya penjelasannya terkait dengan lama berpuasanya ya. Kemudian ini untuk Sebentar, satu ya, kumbal Dokter lambungnya ya tadi yang belum Arifin ya ya. dok. Dokter Ruli, kumbal lambungnya ya. Ya, Jadi kita jadi bukan gastrik kuling ya, tapi kumbal lambung ya, gastrik lavas. Jadi jangan disalahartikan. Kalau zaman dulu memang harus dengan air dingin. Kalau seperti itu kan sekarang hanya gastrik lavas saja. Itu ya. Oke. Ya, jadi mohon tidak maaf harus ya terus. dingin ya dok ya. Tidak harus dingin. Nah, iya. Ya, Dokter Arifin, ini ada pertanyaan dari Dokter Akmal di Klaten. Eh, Pada kasus shock septic, apakah target MAP cukup di atas 65 atau bisa diberikan lebih tinggi lagi, dok? Apabila iya, apakah ada komorbid atau demografi tertentu untuk diberikan target MAP yang lebih tinggi? Jadi terkait dengan shock septic, dok, terkait shock septic, terus target MAP-nya bagaimana ya, dok? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita harus ingat eh, kita kembali lagi kepada masalah anamnesis ya. Jadi bagaimana riwayat penyakit dahulu. Jadi namanya saat ini bahwa era presisi ini adalah sekarang apa yang istilahnya tailor-made medicine ya. Jadi istilahnya memang
masing-masing orang itu tidak harus selalu 65, ya, tidak harus selalu 65 MAP-nya. Karena apa? Karena tergantung dari misalkan kadang-kadang pasien memang terbiasa rendah ya nggak apa-apa. Jadi perlu untuk di cross check dengan parameter yang lain. Misal tinggi, hati-hati pasien-pasien dengan riwayat hipertensi itu saya seringkali memberikan MAP-nya jauh di atas 65, kadang-kadang sampai 80. Ya, jadi apa? Parameternya apa? Saya biasanya apa? Parameternya produksi urin. Ya, produksi urin. Karena apa? Karena perfusi ke organ-organ vital, misalkan ke otak, ke jantung, ke ginjal, itu kalau pasien-pasien hipertensi dia sudah terbiasa dengan tensi yang tinggi, dengan MAP yang tinggi. Kalau saat itu tensi 120/80, kok produksi urinnya itu kosong, saya biasanya apa? Saya naikkan tuh MAP-nya. Saya tanya, ada riwayat hipertensi? Iya, ada. Itu sudah saya naikkan. Ya, kita lihat sampai produksi urinnya bagus. Karena apa? Saya waktu sekolah KIC di Jakarta pernah kejadian bahwa pasien ini CKD transplant ginjal. Ternyata apa? Post transplant nggak keluar kencangnya. Ketika kita USG tidak ada perfusi itu, Dopplernya kita USG, tidak ada perfusi ke ginjal. Ternyata apa? Begitu kita kasih norepinefrin, kita naikkan MAP-nya sedikit, padahal waktu itu tensinya normal. Tensinya normal, tapi produksi urin nggak ada. Begitu kita Doppler ginjalnya ternyata nggak ada perfusi. Akhirnya kita naikkan dengan kita berikan vasopresor, produksi urin keluar. Nah, salah satu seperti itu. Termasuk juga misalkan kita lihat bahwa tensinya bagus tapi apa akral dingin. Jangan-jangan apa kurang itu. Apa jadi apa capillary refill time-nya harus cukup di bawah kurang 2 detik ya. Itu kan tanda-tanda hal yang sederhana untuk mengetahui bahwa pasien ini kritis atau tidak. Jadi saya katakan boleh ketika kita melihat parameter-parameter yang lain MAP mungkin bisa perlu kita naikkan tidak harus selalu 65 seperti itu. Memang secara penelitian orang-orang normal itu bahwa MAP orang-orang normal rata-rata itu adalah MAP 65 untuk mempertahankan perfusi ke organ-organ vital. Nah, tetapi tadi tailor made medicine sehingga apa? Kalau misalkan nanti ada tanda-tanda parameter yang lain tidak mencerminkan atau tidak sinkron dengan MAP 65, maka perlu di cross check kemungkinan apa MAP-nya kurang itu. Demikian, Dr. Uli. Nah, makasih Dokter Arif. Jadi tailoring medicine itu kata kuncinya ya. Jadi sekali lagi kepiawaian seorang dokter untuk melihat ya secara klinis itu menentukan judgement yang akan diberikan ya. Dokter Supri ini juga menarik ya. Ini juga terkait dengan apa ya zaman now itu kompetensi ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Fadil ya. Dokter Fadil bertanya, jika beliau ini seorang dokter di UGD mendapatkan pasien di UGD dengan perdarahan saluran cerna GI bleeding, apakah kita harus langsung merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, dalam hal ini ke dokter SPPD KGEH, atau kita laksanakan terlebih dahulu oleh dokter SPPD yang ada? Ya, saya kira kalau kondisi emergensi itu SPPD yang ada sudah cukup menurut saya ya, tidak harus KGH. Tentunya kalau tata laksana lebih lanjut tentang sirosisnya ya itu. Tapi untuk upper GI bleeding-nya saya rasa sudah banyak seminar-seminar dipromosikan ya. SPPD saya cukup ya. Jadi yang paling penting adalah tadi itu obat yang diberikan benar apa enggak ya. Karena pada pasien sirosis itu kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah perdarahan dari varicose esophagus, kemudian kedua adalah non varicose esophagus. Tentang kompetensi saya rasa untuk penanya ya SPPD cukup ya. Kami rasa enggak masalah. Enggak harus dirujuk ke tempat yang jauh begitu jangan ya. Nah, kalau toh harus merujuk ini untuk teman-teman yang di rumah sakit perifer ya, seandainya tidak ada SPPD di sana. Nah, kalau merujuk, tolong dibekali dengan obat-obatan. Ya, jadi saya berikan contoh bahwa 30 menit obat diberikan itu akan menyelamatkan pasien. Ya, kita tahu bahwa kalau ada pasien dengan perdarahan, tentunya semua akan panik ya. Bahkan dokter UGD-nya juga akan panik mau diapakan ini. Jangan buru-buru dirujuk. Artinya
kita kerjakan secara cepat, tepat, ya, resusitasi, kasih obat-obatan, ya. Kalau memang di situ tidak ada vasoaktif, saya kan nggak ada vasoaktif, tapi kalau PPI sekarang itu PPI yang injeksi itu banyak yang murah, ya, bahkan di BPJS juga ada. Lansoprazol memang agak mahal, tapi omeprazol kalau tidak ada ya boleh diberikan seperti itu, omeprazol. Karena omeprazol adalah yang paling murah, ya. Saya kira itu jadi kompetensi boleh masuk Makasih UGD, Dr. saya rasa. Ya. Makasih. Makasih Dr. Supri. Apalagi sekarang juga ada Velo ya Dr. Supri ya, yang boleh mengerjakan Ya, endoskopi, juga ada seperti itu ya Dr. Supri ya. ya, Dr. Supri betul. ini juga mungkin untuk Dr. Supri ya. Dr. Supri, ini pertanyaan juga terkait dengan obat-obatan yang Dr. Supri sampaikan tadi. Kalau dirujuk ya, ini dari Ya. Dr. Junyul. Dr. Junyul ini juga di puskesmas. Jika ada pasien dengan perdarahan saluran cerna, riwayatnya ada gangguan irama jantung dan stroke ya. Sebagai DP, obat apa yang bisa saya lakukan sebelum dirujuk? Apakah ada tempat untuk pemberian vitamin K dan tranexamic acid? Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan perdarahan itu ya sampai saat ini vitamin K dan tranexamic acid tidak bisa diberikan. Ya, itu off label ya. Tetapi kalau untuk kenyamanan si dokternya ya monggo. Tetapi dari beberapa literatur tidak ada tempat ya. Bahkan saya tadi malam tuh membaca ada suatu meta-analisis dari teman di RSCM pemberian tranexamic acid itu justru malah menyebabkan kelainan-kelainan emboli seperti itu. Jadi sebaiknya nggak usah ya. Eh, saya rasa high dose PPI itu cukup bisa menolong ya. Jadi bahkan pada pasien sirosis ya untuk teman-teman yang akan merujuk pasien setelah resusitasi, kemudian tentunya kalau transfusi kan mungkin tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti harus diganti dengan cairan apa 3 kali ya kalau nggak salah ya Dokter Arifin ya. Kebutuhan dari cairan kalau tidak ada transfusi itu diberikan cairan ruamatan 3 kali volumenya kalau nggak salah ya untuk daerah-daerah terpencil ini. Nah sambil Ya, dirujuk. itu versi ATLS. Ya, ya kan? Seperti itu. Nah, sambil dirujuk, tolong diberikan bekal high dose PPI. Yang paling murah adalah omeprazol. Ya. Nah, untuk dosisnya gampang saja. Jadi, masukkan 2 vial, nggak usah ngitung ya, obat apapun yang ada di situ. 2 vial, masukkan bolus selama 30 menit, dilanjutkan drip 1 vial per 5 jam. Ya, apapun nama obatnya, itu sudah masuk di dalam rumusnya. Ya. Itu Dokter Lee. Makasih, Dr. Supri. Jadi ini ada pertanyaan juga ini terkait yang barusan Dr. Supri sampaikan terkait dengan pemberian PPI itu, apa semua PPI itu sama atau bagaimana, Dr. Supri? Mungkin ini pertanyaan terakhir karena banyak sekali pertanyaannya di sini. Jadi tapi juga terkait waktu. Silakan, Ya. Dr. Supri. Jadi kalau high dose PPI yang sudah diteliti adalah esomeprazole ya. Jadi pemberian high dose PPI itu diawali dengan penelitian Sung ya. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, penelitiannya itu high dose PPI diberikan pada pasien-pasien setelah endoskopi terapi begitu. Jadi harus diingat bahwa setelah endoskopi terapi dan di Indonesia itu yang melakukan endoskopi terapi itu hanya beberapa center saja. Tetapi manfaat pemberian high dose PPI itu kita sudah bisa nikmati ya. Di rumah sakit kita sendiri, Saiful Anwar kan endoskopi terapi tidak ada. Begitu ada pasien dengan upper GI bleeding ya, diberikan high dose PPI, apapun bisa ya. Jadi saya katakan tadi pertama memang esomeprazole ya. Tetapi kadang karena regulasi dari BPJS tidak ada esomeprazole, adanya lansoprazole, bahkan omeprazole, silakan dicoba. Bahkan di konsensus di Amerika sekarang itu sudah memasukkan obat-obat oral, ya, obat-obat oral. Tapi kita masih belum meneliti itu, kita belum tahu anunya. Jadi gitu. Itu Dr. Lee. Ya. Makasih, Dr. Supri. Terkait waktu ya, ini saya lihat soal pertanyaan masih banyak ya, dan
juga banyak pertanyaan berupa kasus Dr. Supri panjang. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman teman sejawat kita di di klinik atau di IGD atau di ICU-nya yang mereka dapatkan sehari-hari, sehingga mungkin terkait waktu kita tidak bisa bahas secara langsung di sini, tapi mungkin minta tolong Dr. Risa untuk mereka pertanyaan mungkin bisa kita balas secara personal ya. Sekali lagi mungkin ini Ya, acara ini memang 1 jam, tapi kita mencoba untuk men-summarize. Tapi seperti Dr. Arif sebagai Ketua IMED sampaikan dan juga Dr. Eka sampaikan sebagai Ketua PB Papdi tadi, bahwa ini nanti bisa ditindaklanjuti di EMED, pelatihan EMED ya, dan juga acara-acara EMED yang lainnya, banyak diversifikasi dari program EMED. Mungkin sebelum menutup ada pesan mungkin Dr. Arifin dan Dr. Supri. Ya, jadi terima kasih Dr. Uli. Jadi pesan saya bahwa untuk saat ini bahwa tentang presisi, tentang ilmu medis, tentang presisi ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya untuk bisa sama-sama selalu update. Terserah sejawat semua memperoleh ilmu itu dengan cara apa. Karena apa? Karena kita menangani pasien harus presisi dan berdasarkan kompetensi kita. Nah, dalam hal ini, termasuk webinar ini adalah untuk memberikan stimulan-stimulan supaya kita ini tetap update ilmu. Dan mungkin kalau misalkan perlu dipertajam, mungkin kita bisa ikut pelatihan-pelatihan. Misalkan kita EMED ya, silakan. Kalau misalkan ikut EMED atau ikut yang lain, yang penting bahwa anda kalau hanya sekedar membaca tapi kalau tidak praktek langsung hands on itu kadang-kadang juga tidak menjiwai bagaimana sih untuk resusitasi, bagaimana sih mengenali perdarahan saluran cerna, bagaimana sih mengenali pasien shock itu, terus tindakannya apa. Karena apa? Harus cepat dan tepat, tidak hanya cepat, tapi apa? Cepat dan tepat. Itulah yang bisa cepat dan tepat harus ada ilmunya. Dan ilmu itu bisa didapatkan dengan cara seperti ini, dengan cara kuliah, dengan cara pelatihan hands-on. Terima kasih. Dr. Supri mungkin ada closing ya, remark, Dr. Supri? Ya, terima kasih. Saya rasa terkait dengan judul topik saya ya untuk pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna baik itu atas maupun bawah. Tadi kita ingat bahwa ada skor GBS ya. Saya kira parameternya juga cukup sederhana, nggak harus muluk-muluk ya, nggak harus canggih-canggih. Hampir sebagian besar bisa dikerjakan di fasilitas kesehatan yang mempunyai rawat inap. Puskesmas pun bisa ada saya rasa dan itu tolong hafalkan ya. Kemudian untuk perdarahan saluran cerna bagian bawah itu ada Auckland score tadi itu juga begitu. Saya rasa juga parameternya tidak terlalu canggih-canggih ya. Saya rasa bisa dilihat di segala fasilitas kesehatan ya. Tolong diterapkan itu ya. Kemudian dengan itu nanti akan bisa menentukan kapan itu kondisi pasien kita itu gawat, kapan harus kita rawat dulu. Seperti tadi ada satu penanya yang nggak harus langsung dirujuk ke KGH karena di situ ada SPPD, apalagi SPPD yang sudah ikut velo ya. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya yang terakhir adalah kalau memang harus dirujuk, tolong obat itu sudah diberikan ya. Minimal high dose PPI yang generik pun bisa diberikan. Itu akan menyelamatkan nyawa pasien minimal. Saya kira itu aja, Dr. Lui. Terima kasih. Terima kasih Dr. Supri, Dr. Arifin untuk pemaparannya. Jadi paling tidak ada 3 take home message yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jangan menunggu pasien kolaps ya. Jadi karena perburukan klinis itu sering didahului oleh tanda-tanda awal seperti Dr. Arifin sampaikan tadi. Jadi vital sign itu sangat penting dan kita juga harus membacanya bukan sebagai suatu angka saja tapi juga sebagai suatu alarm klinis untuk melakukan suatu penata laksanaan secara lebih cepat dan tepat. Dan juga tadi Dr. Supri sudah sampaikan ada banyak skor-skor yang sudah disampaikan, tapi skor itu memang membantu, cuman red flag klinis itu tetap utama. Jadi artinya memang awareness sebagai seorang physician itu tetap menjadi yang utama. Kalau enggak nanti kita digantikan oleh ChatGPT nanti ya, karena lebih seperti itu. Jadi dokternya itu harus lebih utama ya. Mungkin itu sekali lagi mungkin ada titipan bahwa nanti dalam jangka waktu ke depan itu ada EMED yang di Surakarta, kemudian ada EMED yang di
Makassar tanggal 6 sampai 7 Juni dan di EMET di Depok di tanggal 20 dan 21 Juni. Jadi mungkin para peserta jika ada ingin mau bergabung untuk pelatihan EMET bisa mendaftarkan di nomor yang tertera di di flyer tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Dr. Arifin, Dr. Supri, dan juga seluruh panitia, Dr. Arif Mansur sebagai course director, dan seluruh peserta audiens pada pagi ini, hampir 500 lebih. Semoga mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Dokter, wabarakatuh. dengan berakhirnya Terima kasih. sesi ini, maka sampailah kita di penghujung acara pertama EMET Pulse. Kami mengucapkan terima kasih kepada para instruktur dan peserta yang sudah sangat antusias. Bila para peserta masih merasa kurang untuk berdiskusi atau untuk belajar, bisa mengikuti pelatihan EMET yang akan dirilis pada Instagram PABDI. Yang terdekat ada di Surakarta, namun sudah full. Selanjutnya ada di Makassar dan ada di Depok. Untuk penutupan pada registrasi Makassar akan ada di 25 Mei. Bagi yang ingin mendaftar, boleh langsung chat ke IMET. Dengan demikian, atas nama seluruh panitia, saya Dr. Risa Fairuz mohon maaf apabila selama acara berlangsung masih terdapat beberapa kekurangan. Dengan mengucap Alhamdulillah, kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di acara IMET Pool selanjutnya.